Di hari ini kita mau belajar satu hal, bahwa buah dari pelayanan itu adalah kebahagiaan. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah terjadi sejak tahun 543 ketika gereja baru Santa Perawan Maria di dekat Kenisa Yerusalem itu diberkati. Bersama umat Kristen Timur, kita diajak untuk mengingat bagaimana Allah memberkati Bunda Maria sejak awal hidupnya. Dia dipilih menjadi kediaman Roh Kudus dan melaksanakan kehendak Allah. Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kita dapat merenungkan Bunda Maria yang setelah menerima warta sukacita dari malaikat Gabriel, segera bergegas menjumpai Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Terdorong oleh Roh Kudus, Bunda Maria memberikan dirinya bagi pelayanan. Maria tidak tinggal dalam kekalutan karena rencana hidupnya bersama Yusuf dikacaukan oleh pemberitahuan malaikat Gabriel. Sebaliknya, Maria bergegas menjumpai Elizabeth untuk memberikan pelayanan karena Elizabeth mengandung pada usia tuanya. Maria mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Maria melaksanakan kehendak Bapa dengan sempurna dan menjadi Bunda Yesus Kristus. Karena itu Maria sungguh bahagia karena ia menjadi pendengar sekaligus pelaksana firman Allah. Kesempurnaan Bunda Maria melaksanakan kehendak Allah tampak dalam kata yang digunakan oleh penginjil Lukas. Langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Kata langsung dalam kitab suci versi bahasa Inggris menggunakan kata went with haste, yang dapat diterjemahkan menjadi pergi dengan bergegas. Artinya, Maria itu tidak menunggu apa-apa lagi, tetapi langsung bergegas, langsung pergi. Dan sikap bergegas inilah yang menunjukkan bagaimana Maria memberikan seluruh hidupnya bagi Allah. Selanjutnya kata pegunungan memperlihatkan daerah yang tinggi. Di dataran yang tinggi, kita dapat melihat secara lebih luas daripada di dataran yang lebih rendah. Artinya, Maria tidak tenggelam dalam kekalutan karena rencana hidupnya diubah oleh Allah. Maria pergi ke pegunungan dan masuk ke dalam rumah Zakaria dan menjumpai Elizabeth untuk melayaninya. Maria bisa meninggalkan situasi yang dia alami dan pergi untuk melayani Elizabeth. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih,
Buah dari pelayanan itu adalah kebahagiaan. Dan kisah berikutnya dalam Injil Lukas sangat indah karena mengisahkan perjumpaan Bunda Maria dan Elizabeth yang saling memuji dengan penuh ketulusan. Dikatakan dalam Lukas bab 1 ayat 41, ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Kemudian Elizabeth melambungkan pujian kepada Maria. Maria pun membalas dengan pujian kepada Allah dengan Magnificat. Pujian yang amat terkenal yang dilambungkan oleh para imam, biaran biarawati, dan juga umat Allah dalam ibadat sore setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, marilah kita merenungkan perjumpaan-perjumpaan kita dengan sesama, juga dengan alam semesta. Apakah perjumpaan kita dengan sesama, siapapun dia, kita mulai dan akhiri dengan pujian kepada Allah dan semangat untuk melayani? Apakah perjumpaan kita dan pengalaman kita berkaitan lingkungan hidup, kita awali dan akhiri dengan pujian kepada Allah, serta kesadaran untuk melestarikan keutuhan ciptaan yang luar biasa indah itu? Maka mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, di hari ini kita mau belajar satu hal, bahwa buah dari pelayanan itu adalah kebahagiaan kalau kita sungguh-sungguh melayani dengan hati. Bunda Maria sudah melakukan itu kepada Elizabeth. Semoga kita pun siap menjadi pelayan Tuhan yang tulus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.